Jadi ibu, bapak, sahabat Al-Quran, jadi kalau kita mohon maaf, ingat kepada Allah, nanti Allah akan. Dan kalau kita sudah mohon maaf, ya sudah selalu diingat oleh Allah, selalu ya diperhatikan oleh Allah, maka seluruh kebutuhan rezeki kita, kebutuhan ya keselamatan, kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan itu selalu akan diberikan kepada kita. Karena apa? Beliau sudah memperhatikan kita. Beliau sudah mengawasi betul. Karena apa? Karena kita selalu ingat kepadanya. Nah, jadi jaminan yang diberikan oleh Allah, kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan selalu ingat kepada kita. Nah, perintah selanjutnya, waskuruli, bersyukurlah kepada Allah. Nah, sebagai wujud rasa syukur itu, nah kalau kita baca di dalam surat Al-Kautsar, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan nikmat yang begitu banyak. Nah, karena nikmatnya yang begitu banyak tadi, Allah kemudian mengingatkan kita, fasholli li rabbik, sholatlah untuk Rabb kalian. Jadi sebagai wujud rasa syukur itu pertama sholat. Jadi kita mohon maaf disebut orang yang bersyukur itu kalau kita sholat. Kalau kita bisa memanfaatkan setiap saat untuk selalu ingat dengan Allah. Nah, yaitu dengan melaksanakan sholat, melaksanakan perintah, dan menjauhi larangannya. Nah, jadi perintahnya ya dengan sholat. Yang kedua, kalau diberikan nikmat dengan saudara wanhar, disuruh berkorban. Nah, berkorban ini di bulan-bulan Dzulhijjah dengan menyembelih hewan. Tetapi di hari-hari biasa kita diperintahkan infak. Maka kalau kita sudah sholat, kita sudah infak, maka itulah ciri utamanya orang yang beriman. Yaitu pertama sholat, yang kedua infak. Nah, seperti itu. Nah, dan cirinya orang yang bertakwa juga sama. Yang pertama sholat, yang kedua infak. Karena sholat itu sebagai wujud hubungan kita ya dengan Allah, ya hablum minallah. Nah, infak, zakat, sedekah itu sebagai perwujudan hablum minannas. Nah, seperti itu. Nah, perintahnya tadi waskuruli, maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah, wala takfurun, dan jangan ingkar. Jadi kalau kita bersyukur, ya, nah apa jaminannya? Dalam surat 14 ayat 7. Silakan dibuka surat 14 ayat 7. Boleh Ustadz? Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Shadaqallahul azim. Iya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah telah mempermaklumkan, kata Allah, barang siapa yang bersyukur, Allah akan nambah nikmat. Jadi dengan bersyukur itu akan ditambah. Jadi kalau kita mohon maaf dapat rezeki, kemudian kita infakkan, mohon maaf, dengan diinfakkan ini mohon maaf bukan akan habis, akan dilipat gandakan. Karena apa? Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, dibalas oleh Allah 10. Tapi kalau infak bukan cuma 10, 700 kali. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah 265, ya 700 kali 2. Nah, kita diberikan, ya, jadi dengan bersyukur itu akan ditambah nikmat itu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan bersyukur, kita akan ditambah nikmatnya. Yang terakhir, wala takfurun, ya, disebutkan, dan janganlah kamu ingkar. Maksudnya jangan diberikan nikmat kemudian kita lupa, malah mohon maaf, nggak mau sholat, ya, nggak mau melaksanakan aturan-aturan Allah, nggak mau ibadah kepada Allah. Nah, itu yang disebut
Orang yang ingkar. Dan kalau orang ingkar, kebaikan apapun yang dilakukan di dunia ini, orang-orang kalau itu kafir nggak ada gunanya. Kalau waktunya habis hanya untuk mencari dunia, ya kemudian dia tidak mempersiapkan akhirat, ya maka dia nggak dapat apa-apa. Ya, coba Bapak dan Ibu lihat di dalam surat 11 ayat 15 ayat 16. Saya Ustaz. Ya, silakan. Ayat berapa tadi? Ayat 15 16 Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Iya. Jadi Allah menjelaskan pada kita, auzubillahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Ya, siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, ya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Nah, jadi disebutkan oleh Allah, ya, di dalam ayat tadi, pasti kami akan berikan balasan kepada penuh, ya. Ya. Disebutkan oleh Allah, ya, nuwafi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Diberikan pahala dan tidak sedikit pun dirugikan dia. Jadi kalau dia ingin sukses dunia dikasih. Tapi mohon maaf, kalau itu tujuannya untuk cari dunia saja, memang dikasih semuanya. Allah tidak akan merugikan dia sedikit pun. Tapi apa balasan buat mereka? Kalau mereka nggak mengikuti aturan Allah, nggak taat kepada Allah, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati an-nar. Nah, itu orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Nah, dan sia-sialah, ya. Ya, di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau sampai orang itu kafir, mohon maaf, memang dunianya dikasih semuanya, tapi akhiratnya nggak dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Tapi mohon maaf, yang disebut orang kafir itu bukan orang yang di luar Islam saja. Kalau Ibu lihat di dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 50, ayat 51. Di ayat 50-nya di akhir ayatnya saja di surat Al-A'raf, surat 7. Ya, silakan. Al-A'raf ayat 50 51 Pak Ustadz. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia,
Maka pada hari ini kiamat kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini. Dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Bida. Jadi ayat ini menjelaskan sebetulnya dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni neraka itu melihat bagaimana nikmatnya orang-orang yang ada di surga. Mereka tapi minta diberikan makanan dan minuman. Tapi apa kata Allah? Ya, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya, makanan dan minuman dan rezeki apa saja itu bagi orang-orang kafir. Siapa orang kafir itu? Alladzina takhadhu dinahum lahum ya lahwa wa la'iba wa gharratuhumul hayatud dunya. Yaitu disebutkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Jadi maksudnya ya ibu, bapak, ya KTP-nya Islam. Saya mohon maaf, sholat enggak, puasa enggak, ngaji juga enggak, semuanya kan dikerjakan. Tapi kalau dikatakan orang Islam marah. Ya, nah marah dia. Nah, disebutkan oleh Allah, nah itu yang dimaksud ini, menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau. Ya. Wa gharratuhumul hayatud dunya. Nah, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Jadi waktunya itu habis untuk mencari dunia. Padahal ketika dia sudah mendapatkan dunia yang begitu banyak, kalau dia kafir nggak ada gunanya. Dalam surat Ali Imran ayat 91, dalam surat Ali Imran ayat 91, ya, surat 3 ayat 91, sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran, maka tidak akan diterima tebusan dari seorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Tuh, coba. Jadi kalau sampai dia kafir, kekayaan yang begitu banyak, jabatan yang begitu tinggi, nggak ada gunanya. Oleh karena itu, tadi Allah pesan, wala takfurun, jangan sampai kamu kafir. Nah, kita hidup itu disuruh bersyukur. Bersyukur itu sama dengan orang yang beriman.